Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya risau, betul-betul risau karena melihat keadaan umat Islam yang kualitasnya, artinya keilmuannya sangat rendah. Ya, dari mana saya tinjau atau saya dapati pemikiran seperti ini? Karena pertama, sholat misalnya, saya dengar bacaan sholat itu sebahagian imam Al-Fatihah saja tidak sempurna. Ya, saya betul-betul, bukan saya ahli, tapi insya Allah kalau untuk baca Al-Fatihah itu cukuplah. Ya, itu satu soalannya. Kalau ada alamin, saya dengar ada Allahu Allahu Akbar, itu kan salah. Misalnya Hirrahman Hirrahim, ada juga bertambah bacaan itu menjadi menjadi bertambah waw irwah. Nah, jadi hirrah rah menjadi hirwah, itu misalnya. Banyak lagi yang lain. Kalau ayat itu banyaklah. Kasir jadi kasir. Ya, kasir itu kan udah pemalas itu. Ya, kalau kasir kan banyak. Thamarat misalnya, thamarat itu jadi artinya buah. Kalau samarat kan paku. Jadi banyak sekali saya dengar. Ya, satu. Kedua, cara sholat. Misalnya bagaimana masbu, kadang-kadang dia sendirian di dalam saf itu, tak ada kawan gitu. Nah, kami dari dulu maktab udah diajar tuh bagaimana cara masbu. Nah, kemudian cara meletakkan tangan misalnya, cara bagaimana tegak berdiri di sebelah mana. Kalau kita tak tahu baca ayat, tak selevel dengan imam di mana, itu menjadi pemikiran saya. Sedih saya melihatnya. Kemudian memangku tangan itu ada yang peluk seperti kedinginan begitu. Ada juga. Sementara kita asik pengajian tinggi-tinggi sekali, seolah-olah masalah sholat ini sudah sempurna. Nah, jadi bacaan Al-Fatihah itu, nah bagaimana kalau sholat itu sholat sendiri di rumah, itu payah. Nah, hal ini seharusnya menurut saya ini menjadi perhatian ulama, menjadi perhatian para ustadz. Nah, kadang-kadang ada juga saya dengar khotib-khotib ini bercerita, menyampaikan itu tidak sempurna. Maksudnya begini, misalnya khotib atau ustadz itu, ayat jangan panjang-panjang. Ya cobalah kalau menyampaikan itu, sampaikan batasnya sebatas mana. Ya, pendek ayat itu waktu maghrib bagaimana, panjang ayat itu. Saya hanya baca buku Ustadz Dr. Al-Khair itu, ya tak salah saya, itu ya sangat lengkap lah. Ya, ada alasan mengapa kita menyebut Allahu Akbar. Sebetulnya kalau itu dibaca alangkah bagusnya. Tetapi umat Islam ini kan pertama tidak rajin membeli buku, mungkin karena pengaruh ekonomi, pengaruh ke pelajaran Islam dari awal juga. Ditambah lagi ya ceramah di masjid, ceramah masjid tuh kadang saya lihat tinggi. Ya saya ikut juga. Ya ceramah dokter-dokter itu tinggi, tapi di bawah tak sempurna. Nah, ada saya di satu pondok dengar Allahu Akbar kata imamnya. Nah, kalau menurut Pak Ustadz, kalau kira-kira mendengar ini salah apa benar nih? Allahu Akbar. Nah, kemudian misalnya qomat. Ya, maksud iqomah itu dia bersyahadat, bukan iqomah. Iqomah itu menurut yang saya baca dalam fikih, dalam pengetahuan saya, itu tidaklah pakai wa asyhadu. Nah, tak pakai, kalau pakai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu kan syahadat.
kita komat itu diajarkan ya terpisah dia. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah misalnya. Seperti itu. Jadi aneh-aneh. Jadi ini membuat kerisauan saya, apakah ulama, para ustadz ini berjihad ya seperti Rasul. Ya memang Rasul itu dia khawatir, sangat khawatir sampai ingin mencelakakan dirinya, seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 6 kalau tidak salah. Itu ya karena dia cinta kepada umat. Nah sekarang memang kita Islam, tetapi ilmu keislamannya itu rapuh, tidak mengerti. Saya banyak masjid yang saya di mana-mana, asal sampai waktu saya masuk ke masjid ikut berjamaah, saya melihat ya kejadian itu, melihat bagaimana orang mengangkat takbir. Takbir itu misalnya seperti ini, ada yang seperti ini boleh, tetapi kalau udah di bawah dada atau begini, Allah juga tuh tangannya tak begini. Semua ini tapak tangan ke depan itu sebetulnya secara teknologi, secara bisa dikaji. Ya, buka pintu pun hari ini pakai telapak tangan, buka HP, ya pinjernya itu. Jadi semua yang dilakukan oleh Nabi, artinya sholat yang dipraktekkan Nabi, sehingga ada hadisnya menyebutkan sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, shollu kama ra'aitumuni sholli. Jadi protes orang lain, membelokkan agama itu karena ilmu kita kurang, itu sangat gampang. Nah banyak masalah ya seputar sholat dulu, bukan masalah tahlilan. Itu tahlil itu protesnya banyak sekali. Ya masalah maulid misalnya banyak sekali. Nah saya sampai mati, pancangan saya, persoalan itu saya anggap nggak menjadi persoalan sama saya. Yang menjadi persoalan masalah sholat dulu, karena sholat ini dulu yang ditanya. Barangkali orang yang mempersoalkan maulid, mempersoalkan tahlilan itu, kita akan datang membaca ayat lebih baik daripada bercerita. Misalnya masalah tahlilan, bercerita, menggunjing, menyebut. Nah kan lebih baik membaca ayat. Misalnya kalau bagi saya, apakah itu disampaikan oleh Allah, tapi membaca ayat kok salah? Membaca la ilaha illallah salah. Membaca la ilaha illallah itu bersama ada hadisnya, ada. Waduh, ini karena kedangkalan kita dalam memahami Islam. Karena Islam itu menurut saya lebih luas dari samudra. Makanya tinta Allah itu ya kalau dianggap air laut, tak cukup tinta, bukan tinta Allah ya, tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Allah itu. Jadi kita jangan mudah berfatwa ya kalau ilmu baru belum sampai sejengkal gitu. Kita belajar lama. Ya, harus banyak kalau ingin berfatwa yang dalam, jangan menyesatkan. Nah, kemudian yang disesatkan ini gampang dibelok. Kenapa? Karena ilmunya dangkal. Karena ilmunya tidak ada. Nah, tanggung jawab ulama sebagai pewaris Nabi ini. Seharusnya ulama risau. Kalau di pondok itu ya jelaslah, itu pun di pondok, keluar dari pondok mereka ya, tapi itu nafsi-nafsi lah, pribadi-pribadi lah, tapi mereka sudah ada ilmu. Itu baru anak pondok, bagaimana ayah si anak. Banyak yang tahu sholat tuh. Ada 2.000 orang ayahnya yang memasukkan anaknya, ayahnya di rumah belum tentu sholat dong. Belum tentu berjamaah, belum tentu benar sholatnya. Nah seharusnya itu menjadi program para pendiri pondok, guru-guru pesantren. Panggil ayahnya itu sekali seminggu minimal atau sekali sebulan untuk diceramahi oleh orang tua, oleh guru, oleh ustadz. Beri pembekalan kepada, kalau anaknya tak mungkin. Ya kenapa susah orang belajar kepada anak. Makanya panggil guru gua yang laki-laki misalnya, ayah-ayah itu entah sebulan sekali untuk mengadakan pengajian, pembekalan la ilaha illallah. Saya risau karena saya masuk ke banyak masjid, saya tak diundang, saya tak jadi imam, saya tak jadi penceramah. Ya bisa saya berceramah,
Ya, walaupun bukan doktor, saya ini bukan profesor. Kita udah lama membaca. Ya, ada 3 lemari buku walaupun bukan kitab kuning semuanya. Jadi risau, apakah ulama hari ini risaunya seperti risau Rasul? Nah, ada beberapa ayat kita baca, ada di At-Taubah, ada di Al-Kahfi. Rasul itu ingin membinasakan dirinya lagi saking cintanya kepada umat. Bagaimana ulama hari ini? Ya, maka untuk itu saya mohon maaf dengan segala kekurangan saya. Saya hanya bisa menyampaikan ini untuk bagaimana ulama itu simpati, jangan kepada anak. Kalau anak itu sudah oke lah, itu ada tanggung jawab anak, ada tanggung jawab kita. Anak membayar, ya hampir 90% lah membayar dengan pembangunannya, dengan duit perbulanannya. Itu pun belum tentu kalau anak ini bermasalah bisa diatasi oleh guru-guru pondok itu. Banyak anak-anak yang keluar gara-gara merokok sedikit, ya. Saya melihat itu juga persoalan kekecewaan. Kenapa? Karena dengan sebatang rokok anak keluar dari pondok bayarannya puluhan juta. Ya. Bisa juga. Jadi banyak persoalan. Seharusnya menurut masyarakat, pondok ini juga harus melayani anak yang nakal, yang dibentuk. Ya, itulah fungsi Islam. Orang yang tidak bertaubat bisa bertaubat. Orang yang nakal, jahil bisa jadi baik. Nah, jadi kalau ada masalah sedikit anak merokok keluarkan. Ya, kalau semua orang sudah baik untuk apa diajar? Kalau yang pintar-pintar aja diajar, tidak perlulah. Islam ini bahkan orang kafir diajak masuk Islam, diberi ilmu, itu bertanggung jawab. Jangan masuk Islam aja, dibekali ilmu. Ada juga dia yang bersemangat ingin menggali ilmu sehingga dan menjadi pendakwah. Jadi terima kasih banyak. Mohon maaf ini celoteh saya ini bukan ceramah, tapi kerisauan hati melihat umat Islam yang diadu, yang diantukkan, ya, yang tidak punya kekuatan. Kalau saya tidak akan goyah iman saya. Apapun cerita di YouTube, apapun cerita ustadz ingin memalingkan saya, insya Allah, ya, insya Allah, karena insya Allah sudah cukup bagi saya pengetahuan saya untuk memahami Islam. Bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah, bagaimana dengan tasawuf, bagaimana dengan tarekat, saya sudah gali itu semua. Untuk diri saya cukup. Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.